megahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti itu. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau tahu baratku jadi tarian. Sekarang ku
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Welcome to Voltage Onsite Service. Yuk kita sapa teman-teman yang ikutan secara online. Hai. Nikola punya pertanyaan nih. Teman-teman ingat gak minggu lalu 14 Februari hari apa ya? Ada yang tahu 14 Februari kemarin hari apa? Yeay, bener banget. 14 Februari adalah Valentine's Day. Nah, untuk itu kita sudah siapin sesuatu yang spesial buat kalian. Sekarang di tempat duduknya masing-masing bisa cek di bawah kursi ada apa ya? Ada kejutan buat kalian. Buat teman-teman yang beruntung kalian mendapatkan sesuatu loh. Bisa diangkat hadiahnya.
Bisa dicek di bawah kursi ada apa ya? Bisa diangkat? Bisa diangkat? Wah, ada yang dapat coklat. Wah. Buat teman-teman yang dapat coklat, kalian bebas nih. Bisa kasih ke Orang tua. atau mau dikasih ke Temennya. Yes, kalian bisa kasih ke teman kalian to express your love. Tapi kalau ada juga yang nggak dapet, it's okay. Just for fun. Oke, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih Nick untuk ikutan ibadah. Iya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan selama kita ibadah? Yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus menggunakan masker dengan benar dan tidak melepasnya selama di area SCC. Tidak makan dan minum di area SCC. Tetap jaga jarak satu sama lain dan mengikuti arahan usher untuk kepulangan. Jangan bergerombol di area depan SCC. Nah, Nicole ngeliat nih ada banyak muka baru yang baru bisa angkat tangan. Adakah teman-teman baru hari ini? Wah, gimana nih kalau ada teman-teman baru harus ngapain nih Nick? Buat teman-teman yang baru bisa ke Welcome Home Lounge bagi newcomers. Nah, di situ memangnya ngapain? Di situ teman-teman bisa ketemu kakak-kakak yang akan membimbing kalian mengenai ibadah ini. Bisa ke Welcome Home Lounge selesai ibadah. Oh ya, hampir lupa. Mereka juga memberitahu kita tentang CG Kids. Kakak sudah ke CG Kids belum Kak? Sudah dong, teman-teman di sini jangan kelewatan ya ikutan CG Kids. Nah, teman-teman juga yang sudah punya handphone sendiri, kalian bisa aktivasi akun GMS sebelum ibadah jam 12.15 sampai dengan jam 1 di front desk. Lokasinya ada di depan sebelum pintu masuk, sebelah pintu masuk. Nanti kalian, kalau kalian sudah punya HP sendiri, punya email, kalian bisa download namanya aplikasi GMS Church. Nanti di sana kalian bisa dapetin akses ke I Love My Bible dan juga dapetin NIJ. Jadi penting banget ya buat punya akun GMS Church ini. Kemudian kalian juga bisa join MSJ 1 Eagle Kids. Siapa di sini yang sudah daftar? Tadi kakak tahu teman-teman beberapa sudah mulai daftar MSJ 1. MSJ 1 diadakan hari Jumat dan Sabtu, tanggal 4, 5, 11, dan 12 Maret, jam 7 melalui Zoom. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak ada yang antar karena semuanya itu online melalui Zoom. Syaratnya adalah kalian yang sudah berusia 12 tahun ke atas, kemudian mengisi link pendaftaran. Tapi kalau ada yang di bawah usia 12 tahun juga boleh asalkan kalian sudah dibaptis. Kemudian teman-teman di sini yang rindu dibaptis, ayo jangan menunda. Segera daftarkan diri kalian di call center Eagle Kids di nomor yang tertera. Ya, call center Eagle Kids. Kalau nggak tahu kalian bisa cari kakak-kakaknya juga. Dan yang terakhir info persembahan. Kalian bisa menggunakan amplop persembahan yang ada di kursi kalian. Tapi kalian kalau nggak pakai, kalian bisa taruh aja, nanti tinggal di kursi. Tapi kalau kalian pakai nanti waktu pulang bisa dibawa untuk ditaruh, dimasukkan ke kantong persembahannya di kotaknya. Oh iya, kalau teman-teman selama ibadah nanti juga ada yang mau ke toilet, kita himbau semuanya untuk ke toilet yang arah sana. P7 ya guys, jadi jangan ke toilet yang sini, tapi ke toilet yang sana semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Yuk kita siapkan hati kita. You're my number one. Pimpin ibadah hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa,
visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Custom Vision, hai, semuanya bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan ya. Sudah bisa angkat tangannya seperti ini, tinggi-tinggi. Alright, kita mulai bangkit sama-sama ya. 1, 2, 3, sana dulu. Na 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 na. You have loved me as I am. You have washed away my sins, Jesus. Hey, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Say, Jesus. I will sing your praise, and I will shout with joy. Let's go, let's go. Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Katakan sama-sama. Agak stop aja. Na 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 na. Hey, you have loved me as I am. You have washed away my sins, Jesus. Oh oh oh. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Semua bisa angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan I will sing your praise, and I will shout with joy. Ready? 1, 2, 3. Jesus, 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 you're my number one. Hey, 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 hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Angkat salvation, semuanya bisa bertepuk tangan seperti ini di atas kepalanya. Hey, biar fokus saja ya. Katakan, I will sing your praise, I will shout with joy. Oh, oh, oh. Sing, Jesus, 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 you're my number one. Truly, deeply, widely, I want to love you. Sekarang sambil jump sama-sama ya. Let's go, let's jump, 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 jump. Let your glory be. Oh, Jesus, 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 you're my number one. Yeah, 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 yeah. I want to love you. Yeah, 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 yeah. Guide me, use
yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Salahkan tangannya tinggi-tinggi. Wow. Katakan sama kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihiku, Tuhan Yesus mengasihimu juga. Kita sama-sama sembah Tuhan ya. Langsung bisa angkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyembah Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Namaya Ramaya Soa, kami mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Semuanya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, makasih Tuhan, kami bersyukur padamu ya Bapa. Itulah kami Tuhan, sama-sama kita panggil Dia ya. Katakan Bapa, Bapa, sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu ya Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapanmu. Kami milikmu Bapa. Inama karama Yesus. Oh we love you, we love you. Kami cinta Engkau Tuhan. Hiramaya nama nama Yesus. Hiramaya ranaya nanana. Oh he love you, he love you. Semua bisa letakkan kedua tangannya di hatimu. Oh inama karama Yesus. Oh Bapa mengasihimu. Bapa di surga mengasihimu. Inama karama Yesus. Biar full teacher saja ya. Katakan seperti Bapa. Engkau mengasihi. Kau jadi biji. Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Katakan ku sembah, oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
your family. Kita nanti doakan ya, siap teman-teman, supaya semuanya bisa sehat-sehat. Kita buka langsung yuk ayatnya di Amsal 17 ayat. Tapi bukan papa mama, tapi bisa dibilang itu lebih ke arah kakek dan nenek. Siapa di sini yang masih punya kakek dan nenek di rumahnya? Atau tinggal di kota lain? Wow, banyak yang masih punya ya. Kita baca dulu Amsal 17 ayat 6. Baca dengan keras ya bersama Kak Papa ya. 1, 2, dan 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kak Papa baca lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa ya yang dimaksud kalau mahkota orang tua itu anak cucunya? Kalau ada orang itu punya mahkota, mahkota itu pakainya bukan di tangan, benar nggak? Apalagi di kaki, di pinggang nggak muat ya. Mahkota itu dipakainya di mana? Di atas kepala, benar ya? Dan orang yang memakai mahkota itu pasti rasanya apa? Perasaan apa? Oke, ini sedikit kuis. Perasaan apa yang muncul dari orang yang pakai mahkota? Can you imagine yourself wearing a crown and then you enter a room? Oke, kira-kira perasaan apa yang muncul? I can imagine. Kalau misalnya Kak Papa kan sehari-hari gini nggak pakai mahkota. Kalau tiba-tiba dapat kesempatan pakai mahkota yang asli, yang bagus gitu ya. Terus kakak masuk sebuah ruangan dengan mahkota di atas kepalanya kakak, maka perasaan yang muncul adalah perasaan bangga. Ya kan? Ada sebuah perasaan bangga dari orang-orang tua yang muncul bukan karena dia punya banyak uang. Bukan karena dia punya mobil, rumah, harta benda dan lain-lain. Kak Papa jadi ingat, iya ya firman Tuhan ini benar banget. Beberapa kali Kak Papa tuh ngobrol sama opa-opa, sama oma-oma. Yang mereka banggakan, kebanyakan waktu mereka cerita, itu adalah anak dan cucu mereka. Yang mereka ceritakan itu bukan gini, kamu tahu nggak tabunganku di tabunganku, uang di tabunganku tuh ribuan dolar. Aku punya emas. Enggak. Biasanya opa oma itu kalau ketemu temennya, ketemu teman dekatnya yang sudah lama enggak jumpa, pasti cerita, anakku itu sekarang melayani Tuhan loh. Cucuku juga. Cucuku itu pernah waktu kebaktian diminta sama kakaknya pimpin doa. Waktu opa dan oma cerita tentang cucunya, yang ada di hati mereka adalah rasa bangga. Itu seolah-olah seperti Alkitab katakan, mereka itu mahkotanya adalah anak dan cucu. Ya nggak mungkin ya kita lihat opa oma semua pakai mahkota ya lucu ya. Tapi itu ilustrasi, menggambarkan how proud your grandparent of you. Betapa bangganya opa dan oma sama kamu. Sama setiap kita cucu-cucunya. Walaupun kadang opa sama oma gak selalu bangga-banggain cucunya ya di depan banyak orang. Malah kadang kita kesel ya. Oma nih loh yang gak enak diceritain juga. Kadang kita jadi malu. Tapi percayalah, perasaan opa dan oma terhadap kita adalah itu. Bangga. Bukan cuma sayang, tapi bangga. Aduh, coba deh kalau kakak ketemu opa omanya kalian. Yang keluar tuh adalah gini loh, rajin loh ikut CG Kids, bisa loh kesaksian di CG Kids, dikasih tugas PAW sama kakaknya, pinter. Wah lebih pinter ini cucunya oma daripada oma. Pinter dia bisa main piano, pinter dia bisa komputer. Nggak asing kata-kata itu ya, dan bagi kita, opa dan oma itu Alkitab katakan sebagai kehormatan. Artinya apa? Bersyukur loh, mengenal kakek dan nenek
adalah berkat dari Tuhan. Kalau kalian mau catat ya. Mengenal kakek dan nenek adalah berkat dari Tuhan. Kenapa kok dibilang mengenal? Kalau ngomong punya, semua kita pasti punya kakek dan nenek. Pasti. Karena enggak mungkin toh papa mamanya kita itu datang dari bulan. Enggak kan? Papa dan mamanya kita itu pasti punya papa dan mama juga. Paling enggak kita punya berapa pasang kakek dan nenek? 2. Kakek dan nenek dari papa, kakek dan nenek dari mama. Cuman tidak semua orang bisa mengenal kakek dan neneknya. Contoh, Kak Pau tidak pernah kenal kakek dan nenek dari papanya kakak. I don't know, I never met my grandpa and grandma from my father's side. Karena apa? Karena sebelum Kak Pau lahir, opa-opanya kakak dari sisinya papa sudah meninggal duluan. Jadi kakak nggak kenal mereka. Cuman tahu fotonya. Kalau kita bisa kenal sama opa dan omanya kita sekarang ini, that's a blessing from God. Itu kehormatan buat kita. It's an honor for us to know them. Kita bisa tahu, oh kakekku itu ini. Oh nenekku itu dulu kerjanya ini. Yang buat kita bangga bukan harta mereka atau nggak punya harta. Jangan malu kalau kakek dan neneknya orang sederhana. Nanti kita lihat ya, mereka itu dipakai Tuhan di hidup kita. Yang penting kita itu lakukan firman Tuhan hari ini. Iya ya, aku ini kebanggaannya opa dan oma kakek dan nenekku. Dan aku ini bersyukur bisa kenal kakek dan nenek di hidupku. Karena tidak semua anak bisa kenal kakek dan neneknya. Ya. Dan kita akan lihat apa sih yang Alkitab itu inginkan untuk kita lakukan. Bukan cuma sekedar, ya wes lah Kak, pokoknya aku punya opa oma di rumah. Kalau misalnya udah gak punya opa oma, prinsip ini kalian bisa terapkan kepada orang tua. Siapapun itu orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu bisa jadi saudara, bisa jadi orang yang kita jumpai di mana-mana. Ya, prinsip ini bisa dipakai memperlakukan orang-orang tua. Kita lihat di dalam Alkitab. Di 1 Timotius 5 ayat 1. Ini Paulus menasehati Timotius. Timotius itu orangnya anak muda yang keren, sudah jadi pemimpin gereja besar. Dipakai Tuhan, hebat. Tapi Paulus itu bilang begini sama Timotius, di 1 Timotius 5 ayat 1 bunyinya begini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Kakak suka versi NLT-nya bilang begini, never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Artinya gini kalau dalam bahasa Inggrisnya, jangan pernah berkata dengan kasar atau keras kepada orang yang lebih tua. Tapi berbicaralah kepada mereka itu dengan hormat, seperti kalau kita itu ngomong kepada ayah kita. Alkitab itu keren Pol. Alkitab itu kasih contoh. Coba ya, kalau kita sama papa itu figur yang kita hormati di rumah. Kadang sama mama kita masih kayak yang suka membantah-membantah, kadang dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau papa sudah atau papa sudah bilang Koko gitu ya, atau papa bilang Titi, sudah dengan nada datar, dengan tegas memanggil nama kita, biasanya kita akan langsung respect. Nggak berani teriak-teriak lagi, nggak berani bantah. Nah, firman Tuhan itu minta, ajarkan kepada kita, kalau kalian mau catat bagaimana kita memperlakukan kakek dan nenek, opa dan oma, orang-orang yang lebih tua. Yang pertama adalah, perlakukan kakek dan nenek dengan sikap baik dan hormat. Selalu perlakukan kakek dan nenek, opa dan oma itu dengan sikap yang baik dan hormat. Sikap yang baik dan hormat itu apa?
Artinya kita itu enggak kasar. Enggak ngomong dengan teriak-teriak. Kecuali memang omanya enggak dengar. Hah? Terus kita bilang, itu loh mak. Gitu ya. Kecuali karena memang emaknya kurang dengar, baru kamu boleh nadanya lebih tinggi dari biasanya. Mau makan enggak mak? Gitu ya, karena emaknya gitu ya. Tapi kalau ngomong biasa, mak ini nasinya. Mak tak bantu ya, oma tak bantu ya. Jangan pernah kasar sama opa dan oma. Perlakukan opa dan oma itu dengan baik. Dengan hormat. Respect our elders. Ya, kalau di tempat umum, Kak Popo juga belajar. Misalnya kakak sudah duduk duluan, terus ada orang yang lebih tua, usianya oma-oma gitu datang. Langsung yuk kita berdiri, kasih tempat duduknya kepada orang yang lebih tua. Karena kakinya lebih gampang capek, lebih gampang gak kuat. Dengarkan baik-baik ya, opa dan oma itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kalian bisa kenal opa dan oma, itu adalah berkat dari Tuhan karena itu artinya opa oma kalian itu dikasih umur panjang sama Tuhan. Jangan pernah anggap opa dan oma itu adalah beban. Nggak seneng kalau ada oma ikut jalan. Jadi lambat. Oma itu kak, apa-apa pelan. Hei, dulu waktu oma SD, oma tuh juga bisa lari, bisa manjat pohon loh jangan-jangan. Ya kan? Tapi sekarang karena sudah usia, tubuhnya jadi lebih lemah, jalan jadi lebih pelan. Ayo, anak-anak Eagle Kids, jemaat Eagle Kids Voltage, have a big understanding. Jadi anak yang bijaksana. Jangan minta oma lari kayak kamu. Ya, jangan minta opa jalannya cepet kayak kamu. Sabar. Slow down. Ada waktunya kok kamu bisa jalan sama temenmu tuh lebih cepat. Tapi ketika ada oma dan opa, sabarlah dikit. Demi apa? Bersikap baik sama mereka. Bukan cuman karena, iya ya kasihan. Bukan. Apalagi mungkin kita tahu, mungkin usianya gak bisa selama kita. Biasanya orang tua-tua itu dipanggil Tuhan duluan kan. Bukan cuma karena kasihan, tapi karena kita hormat. Ini adalah papa dan mamanya, papa mama kita. Sekarang jadi opa omanya kita. Jadi kita bersikap baik. Apalagi bersikap baik contohnya. Kalau ngasih sesuatu jangan dilempar. Ya, ini loh. Kadangkala mereka itu mau ambil aja butuh waktu kan. Mungkin kalau di film-film tuh seperti slow-mo itu loh. Terus kita tuh sudah pengen main. Tolong emak ambil minum. Aduh emak ini kita lagi asik nih. Kita ambilin terus kita cepet-cepet pengen emak tuh lari ke sini ambil. Mungkin gerakannya emak tuh sebentar pelan, lebih pelan. Kakak tahu kalian itu generasi yang sangat cepet. Kakak ngerti rasanya. Sama kayak kakak itu dengerin kalau misalnya diundang acara terus ada bapak-bapak yang sudah lebih tua itu naik terus bilang begini. Selamat pagi semuanya. Saya sangat senang. Gitu. Rasanya kayak ngomong apa sih cepetan. Gitu ya. I understand that feeling. Tapi ingat, selalu bersikap baik. Kalau mau kasih bantal, mau kasih handphone, mak mau bales ini enggak ngerti caranya. Jangan dimarahi. Mak ini mesti loh, nenek ini mesti loh, bobo ini mesti loh. Gini loh, Pak. Enggak gitu. Ya, perlakukan mereka dengan baik dan hormat. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun harus koreksi, kadang ya namanya orang tua, opa oma itu kan kadang sudah bisa bikin sesuatu yang salah juga kan. Bukan gitu caranya gitu ya. Firman Tuhan tadi bilang apa?
kalau mau negur, tegurlah dengan respect juga. Amin. Ya. Dan yang kedua, selain kita perlakukan kakek nenek dengan sikap yang baik dan hormat, yang kedua tuh ada di ayat yang keempat. Sabar dulu ya, kita baca dulu, terus jangan ketawa-ketawa dulu ya. Ayat 4 bilang begini, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jangan fokus ke jandanya ya, tapi maksudnya dibilang begini, kalau ada nenek-nenek atau uma-uma atau opa, dia punya anak atau cucu, hendaknya mereka, yaitu anak dan cucunya ini, belajar berbakti. Berbakti itu apa ya? Belajar sayang, balas budi. There you go. Pay back all the kindness yang kita pernah terima dari papa mama, termasuk dari grandparents. Karena di sini dibilang, baik itu kepada orang tua ataupun nenek. Apa Kak, balas budi apa sama nenek? Coba ingat baik-baik. Kebaikan apa ya yang nenek pernah lakukan ke kita? Mungkin kasih angpau. Mungkin beberapa nenek jagain kita dari kecil waktu papa dan mama kerja. Nemenin kita. Mungkin beberapa kakek dan nenek ngajak kita main. Kalau datang bawain kita kesukaannya kita, beliin kita mainan. Atau masak makanan yang enak yang kita suka. Aduh, masakannya Oma ya, masakannya Popo itu ya. Restoran kalah Kak. Sampai ada itu loh gambar lucu, meme itu. Ada anak yang kecil gitu ya, maksudnya biasa gitu kecil. Dia datang ke rumah grandmanya gitu. Keluar dari rumah grandmanya gimana? Cabi. Karena apa? Yang namanya grandma, grandpa tuh sayang banget sama cucunya. Diam-diam gitu ya, tanya, mau es krim? Mau jajan apa? Bahkan kadang ya, saking sayangnya ya. Misalnya, nggak boleh sama papa mama makan mie instan. Kadang-kala cheatingnya tuh sama siapa? Sama grandpa, grandma. Jangan bilang-bilang papa mama ya, dikasih uang, dikasih permen, dikasih es krim. Opa oma itu baik sama cucunya. Baik. Nah makanya Alkitab ini ajarkan apa? Jangan lupakan kebaikannya opa dan oma, tapi berusahalah pay back the kindness, balas budi. Caranya gimana? Ya Kak, nanti Kak kalau aku sudah punya uang Kak, emak tak beli popcorn. Ya nggak bisa makan sudah ya. Nanti Kak, nek sudah besar Kak, emak tak beliin sepatu roda. Ya nggak perlu maknya. Bukan itu. Caranya gimana? Berbuat baik dari sekarang kepada kakek dan nenek. Bantu mereka dalam kelemahan mereka. Coba kakak ajak pikir. Opa dan oma itu kekurangannya apa? Oh, enggak bisa Kak, kalau mau Zoom itu bingung. Enggak punya temen. Jangan kesel kalau emak bilang, ya apa ini? Emak mau ketemu emak, temennya emak Zoom. Bahkan, kalian itu bisa inisiatif. Mak, tak teleponin cousin. Terus satu cousin gitu telepon-teleponan hanya untuk nyapa emak. Pakai teknologi itu untuk menyenangkan hati opa dan oma. Kalian tahu? Opa dan oma itu adalah orang yang paling kesepian. Makanya kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati mereka, lakukan.
Contoh misalnya papa mama bilang begini, ayo C, ayo Ko, ayo Ti, kita ke rumah emak. Jangan komplain. Oh males di rumah emak panas, bosen di situ enggak ada ini, enggak ada itu. Enak di rumah. Ingat, berbuat baik sama opa oma. Datang untuk menyenangkan mereka. Bahkan kalau perlu, ayo mam, mak tuh suka makan apa ya? Pakai angpauku aja wes. Kita beliin kesukaannya oma sama opa apa. Jadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan juga berbakti. Membalas kebaikan opa dan oma. Karena firman Tuhan bilang itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang sudah punya ide di pikirannya mau membuat opa dan omanya senang? Lakukan ya sepulang dari ibadah ini. Lakukan sesuatu untuk menolong mereka dalam kelemahan mereka, buat mereka happy, ya. Dan yang ketiga itu ada di 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5 itu bilang begini. Sebab aku teringat, ini masih sama ya, Paulus ngomong kepada Timotius ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus ini bisa melihat iman itu apa sih? Hubungan dengan Tuhan. Itu ada sama neneknya Timotius. Jadi namanya neneknya Timotius dicatat di Alkitab sebagai yang namanya Luis. Ternyata dari imannya Luis itu jadi imannya Eunike, terus jadi imannya Timotius. Artinya apa? Apa yang perlu kita lakukan? Yang nomor 3 adalah ini. Teladani iman kakek dan nenek. Kalau kalian bisa punya kakek dan nenek yang rajin ke gereja. Kalau kalian bisa punya kakek dan nenek yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu benar-benar berkat yang luar biasa. Teladani iman mereka. Kakak dulu punya engkong. Engkong itu papanya, mamanya kakak. Itu dulu gak kenal Tuhan. Kalau ditanyai agama apa Kong? Selalu jawabannya gini, agamanya engkong tuh gak ada di Indonesia. Jadi engkong tuh gak pernah ke gereja, gak pernah ke vihara juga. Tapi satu ketika karena pernah jatuh, singkat cerita engkong tuh jadi percaya Yesus. Mau ke gereja. Nah, yang kakak tuh enggak pernah lupakan pemandangan yang kakak, oh ya by the way engkongnya kakak sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang paling kakak tuh sering ingat, itu adalah pemandangan di mana engkongnya kakak tuh duduk, ambil kacamata, Alkitabnya besar, baca Alkitab setiap hari. Tuhan itu kasih contoh kayak gitu lewat opa omanya kita untuk apa? Supaya kita tuh bisa meneladani imannya mereka. Mereka itu, apalagi kalau opa oma dari kecil sudah cinta Tuhan ya. Mudanya melayani Tuhan, sampai tua juga masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu kayak ngasih tahu kita gini loh. Mau enggak? Sampai nanti kamu tua, kamu setia sama Tuhan, cinta sama Tuhan tuh kayak opa oma. Opa oma itu, walaupun sudah tua, tetap cinta Tuhan Yesus loh. Tetap suka baca Alkitab, walaupun Alkitabnya gede banget ya. Bahkan kakak tuh pernah ketawa gara-gara apa? Engkongnya kakak tuh baca Alkitab tuh pakai kaca pembesar. Supaya tulisannya tuh jadi besar. Kakak cuma geli gitu ya. Tapi satu hari kita juga akan tua. Nggak usah nantilah, sekarang aja. Coba lihat, apa teladan yang baik dari opa dan oma yang kalian bisa ikuti. Oh kak, opa oma itu suka bagi-bagi makanan kak sama tukang becak. Kak, oma itu kak suka masak terus diantar ke tetangga. Kak, oma itu doain orang sakit. Apalagi kalau opa oma tuh melayani Tuhan. Teladani iman mereka. Amin. Ya, kayak ini, Timotius ini. Ada imannya mamanya, ada imannya neneknya namanya Luis. Dan kalau misalnya opa omanya belum kenal Tuhan Yesus, belum mau ke gereja, ayo, mau gak jadi cucu?
yang bisa bikin opa oma kenal Tuhan. Berdoa untuk opa oma, terus bilang, Oma, ayo ikut aku ke gereja. Oma, Tuhan Yesus baik loh. Waktu oma sakit, pegel-pegel, dipijet. Oma, tak doain ya, Tuhan Yesus sembuhkan oma. Opa, mungkin opanya lebih galak kadang-kadang ya. Jangan takut, Tuhan Yesus sayang sama opa. Percayalah ya, bisa jadi gini loh. Papa mama itu sudah berusaha supaya opa oma tuh bisa ke gereja tapi enggak mau. Jangan-jangan itu artinya Tuhan mau pakai kamu sebagai cucunya. Amin. Kakak itu banyak lihat anak-anak seusia kalian dipakai Tuhan bawa opa omanya itu kepada Tuhan Yesus. Banyak lihat, karena itu kakak sampaikan ini. Kalian juga bisa dipakai Tuhan untuk bilang sama opa oma Tuhan Yesus sayang opa dan oma. Tuhan Yesus sayang, doakan. Kalau kita enggak sopan, kalau kita enggak berbuat baik, oma opa mana mau kenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, malah seneng banget. Kakak pernah tahu tuh di gereja ini tuh banyak banget yang emaknya pelayanan pendoa, papanya tuh pelayanan singer atau usher, terus anaknya pelayanan juga di CG Kids. Banyak yang kayak gitu. Luar biasa, puji Tuhan ya. Nanti di rumah tuh seneng gitu ada damai sejahtera. Nah, yang terakhir apa? Selain kita meneladani imannya kakek nenek, kita doakan mereka ya kalau belum percaya sama Tuhan. Yang keempat itu ini. Menerima berkat rohani dari kakek dan nenek. Jangan kira ya, kakek nenek itu cuma bisa kasih kita makanan. Bisa kasih kita uang. Opa dan oma itu dipakai Tuhan untuk memberikan berkat rohani kepada kita. Ya, kita lihat satu cerita. Buka sama-sama di Kejadian 48. Kakak bacain dulu lengkap ya, nanti habis ini tak ceritain. Oke. Ini ceritanya setelah Yusuf itu jadi orang sukses di Mesir, ingat nggak? Yakub itu kan diajak pindah kan ke Mesir. Terus Yusuf itu punya anak loh, sudah besar-besar namanya Manasye dan Efraim. Berarti kemudian Yakub tambah lama tambah tua. Nah ceritanya ini waktu itu ayat pertama, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf. Jadi ada pegawainya Yusuf bilang begini, Pak Yusuf lapor, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ayat 2, ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ini loh yang luar biasa tadi ya. Orang tua itu kadang sendirian, sepi, apalagi kalau sudah sakit. Mungkin duduk di kursi roda, mungkin sudah tidak bisa bangun. Pernah lihat oma kayak gitu? Atau mungkin omanya mama, ya, atau emaknya mama. Sekali lagi, orang tua, elders, grandpa, grandma, great grandpa, grandma, itu bukan beban. It's not a burden, bukan beban. Tapi berkat dari Tuhan untuk mengajarkan kita itu respect sama elders ya. Ada berkat rohaninya loh. Makanya Yakub itu Yusuf waktu dibilangin, Yusuf papamu sakit. Yusuf ini gak bilang gini, ya tak kirimin obat ya. Telepon dokter Gih, enggak. Yusuf itu kan orang sibuk ya. Dia orang penting loh di Mesir. Dia drop everything, dia panggil anaknya dua, lihat ya. Manasye dan Efraim ini bisa jadi lagi main sama temennya. Tapi waktu dipanggil sama Yusuf mungkin gini kalimatnya ya. Manasye, Efraim, ayo ikut papa. Opa sakit. Manasye sama Efraim itu langsung loh ikut sama Yusuf datang kepada opanya yaitu Yakub. Gak pakai tunda-tunda, gak pakai lama-lama. Dan ini loh kakak terharu bacanya. Opa oma itu kalau dikunjungi sama anak cucunya, itu sukacitanya besar. Walaupun badannya lemah. Lihat ya firman Tuhan bilang apa? Israel itu mengumpulkan kekuatannya. Aku ini lemes tapi aduh anak cucuku mau datang. Jadi dia itu langsung menguat-nguatkan diri.
Supaya apa? Supaya bisa duduk di tempat tidurnya, ketemu sama anak sama cucunya. Itu loh kakek dan nenek. Nah, lihat ya, untuk apa mereka itu datang? Pertama, berkat rohani itu bukan uang. Oke. Berkat rohani itu bukan warisan. Ya. Berkat rohani itu yang pertama itu adalah kasih dan penerimaan. Lihat ya, di ayat yang ke-10 dikatakan begini, lalu mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka, itu artinya mendekatkan anak-anaknya Yusuf ya, mendekatkan Efraim dan Manasye kepada ayahnya. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Manasye ini anak muda keren ganteng, pasti ganteng ya anaknya Yusuf ya. Waktu disuruh sama papanya Yusuf, ayo deket sama opah. Mereka itu mau loh dipeluk dan dicium sama opah. Hei, jangan pernah menolak untuk dipeluk dan dicium oleh grandpa dan grandma. Jangan pernah merendahkan mereka di dalam hati. Dan berkata, I don't like the smell of old people. Don't say that. Don't ever say that. Karena opa dan oma itu pengen peluk, dicium, sayang. Orang tua juga, papa mama itu sengaja bawa kalian visit ke opa dan oma. Jangan ogah-ogahan. Misalnya oma tuh lagi berbaring gitu ya, deketin, peluk, tangannya dipegang. Jangan mojok, ayo ma pulang, gak enak. Jangan gitu. Ambil setiap kesempatan untuk oma tuh bisa sayang sama kamu. Terimalah berkat rohani itu, kasih itu. Sayang dari opa dan oma. Dan bukan cuma dipeluk dicium ya. Lihat ini ayat yang terakhir, ayat 20 dikatakan. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu. Katanya dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Yakub itu memberkati. Jangan disepelekan doanya papa mama dan doanya opa oma. Kalau oma opa masih sehat, sesekali boleh datang. Oma, aku ulang tahun loh hari ini. Ayo oma doain aku. Mungkin omanya malu-malu. Oma enggak bisa doa. Enggak apa-apa oma. Doa itu kan enggak harus kata-katanya bagus. Ya, justru kalau bisa kita minta didoakan sama orang tua, minta didoakan sama kakek nenek. Jangan malah sini-sini opa doain. Lari enggak mau. Ya opanya enggak bisa ngejer lah ya. Kasih kepalanya. Kalau perlu minta opa oma itu tumpang tangan. Karena berkat rohani untuk hidupmu dan masa depanmu, itu Tuhan juga berikan lewat mulut opa dan oma. Amin. Kak, aku kok jadi merasa bersalah ya. Aku sama opa oma tuh kadang suka tengkar. Ribut-ribut dikit, ya. Itu biasa. Apalagi kalau tinggalnya serumah. Ya kan? Tapi jangan pernah kasar, oke? Dan jangan pernah menolak untuk menolong mereka. Semaksimal mungkin. Kalau memang kamu salah, jangan malu untuk bilang I'm sorry, maaf gitu ya. Oke? Kakak mau berdoa untuk kalian yang punya opa oma. Kita mau doa sama-sama yuk. Habis ini dedikasikan waktu, kalian berkati opa dan omanya kalian. Apa yang mau didoakan? Mungkin yang pertama supaya opa oma terus setia sama Tuhan Yesus. Doakan kesehatannya, itu yang paling utama juga, ya kan? Terus kemudian yang ketiga, doakan hubungannya. Supaya opa oma hubungannya baik, sama anak, cucu, menantu, semuanya baik. Keluarga besar kalau misalnya masih ada yang gak enakan satu dengan yang lain, tuh opa oma loh yang paling sedih. Kalau ada saudara bertengkar gitu, opa oma loh yang paling sedih. Ayo kita doain. Siapa yang siap doain opa omanya? Ya. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kalian yang di live streaming ikut lewat online.
doa juga yuk sama-sama ya. Kita mau nyanyi satu lagu yang bilang begini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Angkat tangan sama-sama. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sambil angkat tangan seperti ini, kita bukan mau terima doa berkat, tapi kita mau doakan opa oma yuk, kakek dan nenek kalian. Firman Tuhan tadi bilang kalau kita itu berbakti kepada orang tua dan juga nenek, kakek, itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Amin. Siap ya? Semua berdoa, ucapkan suara yang keras, doakan opa dan oma. Kalau belum kenal Tuhan, doakan supaya bisa kenal Tuhan Yesus dan pergi ke gereja. Kalau ada yang sakit, kita doakan supaya sembuh. Dan yang ketiga, tadi doakan hubungan ya, supaya baik, hidupnya damai dengan anak cucu semuanya. Amin. Terus kalau misalnya kalian tahu, oh aku mau doain ini, terserah, nggak apa-apa. Siap ya? 1, 2, 3, semua mulai berdoa. Kina paya ramaya rapahande bekanda paranda paya sandere. He arala paya sande. Kiara la paya raramo. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Mengasihi orang yang lebih tua. Kami mau mengasihi opa dan oma kami ya Tuhan. Kami mau bawa mereka di dalam doa kami ya Tuhan. Kami mau sepakat dengan setiap jemaat Voltage yang sedang berdoa untuk opa dan omanya. Kalau ada yang berdoa supaya opa omanya bisa diselamatkan, percaya Tuhan Yesus bisa ibadah ke gereja sama-sama. Kami minta ya Tuhan, kami sepakat dengan iman kami, iman mereka ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan untuk membawa kasih Tuhan Yesus ke kehidupan opa dan oma. Kalau ada anggota keluarga yang sakit saat ini Tuhan,
baik itu opa atau oma ataupun keluarga inti, Tuhan kami berdoa, kami minta Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami memberkati setiap hubungan yang ada di dalam keluarga, orang tua, anak, ipar, mertua, menantu, kakek dan nenek dengan cucu-cucu, semuanya kami berkati hubungan ini ya Tuhan. Biarkan ada kasih Kristus, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada atas rumah kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, jadikan kami pelaku firman ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Voltage supaya kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami mau mengambil keputusan ya Tuhan, kami tidak akan pernah berlaku kasar kepada kakek dan nenek. Kami akan bersikap baik dan hormat kepada mereka. Kami akan berbuat baik kepada mereka dengan menolong mereka dalam kelemahan mereka. Bantu kami untuk meneladani iman dari kakek dan nenek kami dan menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan untuk kami melalui mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu. Haleluya. Kalian bisa ambil amplop persembahannya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Sebelum doa persembahan dan doa berkat, kakak cuma mau ingatkan lagi. Ayo kita sama-sama jaga protokol kesehatan ya dengan baik. Di rumah makan makanan yang bergizi, tidur jangan kurang juga ya. Tidur cukup, banyak minum air putih. Kalau sama papa mama mungkin dilarang lakukan ini dan itu, sementara ikutin dulu. Oke? Ya. Dan kita juga akan berdoa nanti untuk teman-teman yang mungkin gak bisa hadir. Tadi ada beberapa kakak yang gak bisa hadir bilang gini, Kak Pau, titip salam ya buat jemaat Voltage karena mereka gak bisa datang. Ada yang keluarganya sakit dan lain-lain. Kakak-kakaknya titip salam buat kalian ya. Kalian jaga kesehatan baik-baik. Ada yang mau ujian ya minggu depan ya? Ada ya? Oh ya, oke. Nanti kita doa ya. Oke, yuk kita angkat persembahannya. Tuhan Yesus, kami akan kembalikan persembahan, berikan persembahan. Kami berdoa persembahan kami ini dipakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan, membangun gereja di mana-mana, menolong orang yang miskin. Tuhan, bantu kami sejak saat ini untuk tidak cinta akan uang, tapi ketika kami diberkati, kami akan memberkati orang lain. Kami akan memberkati, memuliakan Tuhan dengan harta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan amplopnya, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, kami sepakat memberkati setiap keluarga kami atau teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri, ada kelemahan tubuh, batuk, pilek, demam. Kami katakan sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus, supaya dalam hari-hari mereka istirahat, mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi, hatinya damai, pikirannya juga enggak negatif, dan imun mereka cepat pulih ya Tuhan, segera sembuh, segera negatif. Apapun sakit penyakit mungkin di luar COVID, kami juga minta Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang nanti hari Senin minggu depan selama 2 minggu ke depan akan ngalamin mid semester test ujian. Kami minta Tuhan kasih kami hikmat, konsentrasi waktu belajar, supaya apa yang kami pelajari itu kami bisa mengerti. Dan itu yang keluar di ujian ya Tuhan. Bantu kami untuk jujur, no cheating at all. Kami benar-benar menghargai kejujuran dan kami kerjakan yang terbaik. Tuhan yang kasih kami hikmat dan kepandaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, kasih sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dalam segala kelemahanmu, menolongmu, membuat engkau menjadi berhasil dan beruntung. Diberkatilah keluargamu oleh karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah seluruh berkat ini. Haleluya. Amen. God bless you.